Shalom. Tuhan Yesus sudah berkata, saya ingin membagikan ayat firman Tuhan. Wahyu 3 ayat yang ke-19. Barang siapa yang kukasihi yang kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya. Jadi ini artinya kita sebagai umat manusia, kalau kita bersalah pasti kita ditegur oleh Tuhan dan dihajar. Ya. Jadi kita kalau hidup di dunia ini, ya contohnya anak kecil, kalau salah orang tuanya menegurnya, ya, bisa dipukul dan lain sebagainya kalau dia salah. Demikian juga bagi kita di surga. Kita semua adalah anak-anaknya. Kalau kita salah, kita ditegur dan dihajar supaya kita bertobat. Jadi penghukuman selalu ada. Bertobat. Jadi bertobat itu penting. Pilih bertobat atau tidak mau. Ya. Jadi akan kutegur dan kuhajar. Itu poinnya betul. Jadi Tuhan bisa menegur kita dengan caranya dia sendiri. Ya. Supaya kita ingat akan namanya. Ya. Siapapun kita bersuara. Jadi barang siapa yang kasih dia tegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Ayat ini juga berkaitan dengan Matius 3 ayat yang kedua. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi bertobat. Tunggu sampai kapan? Bertobat itu penting. Ya, daripada kita tersiksa, lebih bagus kita menyadari sekarang. Ya. Buat apa tunggu lama-lama? Tuhan kasih kita kesempatan itu. Waktu demi waktu, jam demi jam, hari demi jam, kasih itu. Supaya kita menyadari perbuatan kita. Ya, untuk saudara, kalau mau diberkati, karena Tuhan bisa membuat orang miskin jadi kaya, Tuhan juga bisa membuat orang kaya. Tuhan juga bisa membuat orang miskin jadi kaya dan kaya jadi miskin. Itu suka-sukanya Tuhan. Ya. Maka itu kita harus mengikuti aturan Tuhan. Aturan polisi lalu lintas aja kita taat, apa beda? Kalau melanggar ada polisi kita ditahan. Apalagi aturan Tuhan. Ya, mana yang lebih berkuasa? Firman Tuhan atau bagaimana? Ya firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya. Jadi Tuhan menciptakan langit dan bumi, laut dan segala sesuatu. Kita bersyukur. Tentunya saya di pinggir laut. Saya patut bersyukur. Menikmati dan ciptaan. Dan banyak orang ada di sini juga bukan cuma saya. Mereka mandi-mandi. Mereka jemur panas matahari. Sudah kulitnya putih, ditanya kita. Ya itu suka-suka manusia. Hak bebas. Intinya hati dan pikiran kita jangan menjauhi. Itu poinnya maksudnya. Karena dia sudah kasih kita nafas kehidupan supaya kita hidup sampai hari ini. Ya, kalau Tuhan tidak kasih nafas, ya pasti kita mati. Ya. Dokter hanya simbol saja. Walaupun dokter hebat, uang banyak, bagi ke dokter, kalau kita sembuh, bagaimana? Ya, karena semuanya berasal daripada Tuhan, bukan dari manusia. Jadi saya patut bersyukur, saya punya Bapak yang luar biasa, Tuhan Yesus. Dia menyertai saya, dia memberkati saya. Saya sudah menjadi hamba Tuhan. Ya, itu karena saya dipilih oleh Tuhan, bukan dipilih oleh manusia. Ya, sama seperti Musa, dia
Elisa itu dipilih oleh Tuhan Yakub dan masih banyak lagi nabi-nabi yang kedua. Kita yang di zaman akhir juga begitu. Tuhan pakai siapa aja bisa. Kadang orang kurang berpendidikan Tuhan pakai, kadang orang sekolah tertinggi juga Tuhan tidak pakai, karena Tuhan itu begitu. Dia melihat apakah kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, apa Tuhan bisa kasih kita rezeki, bekerja, ya, kesehatan, atau apa. Semua kembali kepada diri kita masing-masing. Makanya Korintus 3 ayat 11, siapa kasih yang itu dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Kemudian Matius 3 ayat yang kedua, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya, itu poinnya bos. Jangan tunggu tua dulu pegang tongkat itu, dan telat itu. Ya, kita masih kuat, ambil satu keputusan yang jelas dan jelas. Terima kasih. Yesus Kristus berkata. Haleluya. Amin.